Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pengajian walaupun saya belum hadir ke masjid gitu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang keadaan semakin baik dan kita dapat berjumpa kembali. Baik, tema yang diminta adalah optimalkan Ramadanmu dengan ibadah unggulanmu. Ya, ini di awal-awal Ramadan kembali kita diingatkan dengan Ramadan yang mulia, ya, yang sebetulnya tahun ini sudah ada perubahan ke arah kebaikan ya, karena tarawih juga kita sudah bisa jamaah, malah jamaahnya sudah rapat. Apalagi kalau Mekah Madinah sudah nggak ada physical atau social distancing. Pemerintah juga ya infonya sih sudah ngumumin boleh bukber, boleh buka puasa bersama walaupun tanpa ngobrol katanya. Udah ada simulasinya juga orang bukber tanpa ngobrol ya, berapa orang bikin gitu ya. Ala kulli hal kita tanggapi ini sebagai satu perubahan ke arah kebaikan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Umroh saja saudara-saudara kita sudah nggak pakai karantina lagi di Saudi Arabia. Mudah-mudahan 2 tahun pandemi pahala kita meningkat karena kesabaran kita menghadapi pandemi dan dosa-dosa kita berguguran dan kita masuk lagi Ramadan tahun ini. Dan sesuai dengan tema yang dahsyat ini, optimalkan Ramadanmu ya dengan ibadah unggulanmu. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan keberkahan ya, tidak ada yang menyangkal itu ya, karena dalam hadis yang sering kita dengar, lamma hadara Ramadan, saat Ramadan datang, qala Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu ya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Ini poin yang sering kita garis bawahi, man hurima khairaha faqad hurim. Ya, siapa saja yang Allah haramkan mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya dia memang orang yang Allah pilih tidak dapat Ramadan. Jadi dipilih untuk tidak dapat Ramadan. Ya, naudzubillah wal iyadu billahi min zalika. Maka kalau kita singkat atau kita ringkas ini Ramadan sebagai bulan penuh barokah, tadi katanya dalam hadis Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak ya. Kemudian bulan puasa, ini bulan yang sangat luar biasa dan mungkin dulu pernah saya sampaikan kutiba alaikumusiyam, kutiba maknahu aujaba. Kenapa menggunakan kata kutiba? Ini sesungguhnya manusia walaupun puasa tidak diwajibkan pasti butuh akan puasa. Karena puasa ini manfaatnya yang sangat banyak buat kita. Malah saya pernah ke salah satu kebun binatang ya. Saya ngobrol sama pawang, hewan buas, macan, singa, harimau. Ya, saya tanya bagaimana cara menundukkan mereka yang buas itu. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan makan atau dengan memberikan hewan-hewan buas itu lapar, maka kemudian dia akan mudah dibentuk dan diarahkan. Yang sehingga kemudian dia bisa tunduk dengan perintah pawangnya. Bayangin singa yang buas itu bisa diperintah duduk, diminta jongkok, diminta melompat, diminta menampakkan giginya. Bayangkan tuh kalau binatang buas masih di hutan gitu, kita papasan sama harimau, kita suruh jongkok.
Yang ada mungkin kitanya yang ditelan habis-habis oleh harimau. Nah, syahwat yang sering kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang buas juga akan tunduk, ya juga akan mudah diarahkan, ya. Atau dalam surat Yusuf ayat 53 adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah. Karena nafsu cenderung memerintahkan manusia berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Sehingga dengan puasa ini ya memberikan kita lapar ini bagus buat kita secara fisik ya untuk tubuh kita dan juga secara psikis, secara kejiwaan, secara spiritual menjadikan kita manusia-manusia yang tangguh dalam setiap keadaan. Juga bulan sholat malam kita tahu bahwa di dalam sholat itu ada sujud dan sujud itu adalah jarak yang dekat antara Allah dengan hambanya. Apalagi pada saat malam, fi jaufil lail, ya, yang ini secara umum kaum muslimin dapat melaksanakannya. Imma sholat tarawih, imma sholat tahajud atau qiyamul lail qabla sahur, ya. Sebelum sahur kita masih bisa menyempatkan beberapa rakaat, ya, menambah. Kemudian di sela-sela itu ya kita isi dengan ruku dan sujud yang merupakan ibadah yang utama gitu ya. Bahkan kalau sholatnya bagus, insya Allah semua amalan ibadah yang lainnya juga bagus. Kemudian bahkan 3 tanda berikutnya yang menyebutkan bulan ini, bulan dibuka pintu surga, bulan ditutup pintu neraka. Ya, kita sering kemarin tuh bilang waktu pertama kali pandemi mal ditutup, orang nggak bisa kemana-mana, ya. Orang yang takut vaksin aja itu maksa-maksain diri divaksin supaya bisa masuk mal. Ya istilahnya mak-mak tuh bilang, aduh kalau pintu mal udah dibuka kita seneng gitu. Ini yang dibuka pintunya, pintu surga Allah Subhanahu wa taala, dan pintu neraka ditutup. Ya. Wa sufidatis syayatin, ausul silatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Dan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada 1 malam lebih bagus dari 1000 bulan. Dan juga bisa disebut Ramadan sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Oleh karena itu, berkah mungkin secara ringkas kita tahu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam Imam Ghazali ensiklopedia tasawuf, ya, kita dapatkan istilah ziyadatul khair atau ada added value di dalam waktu tersebut. Kemudian kita tidak berpanjang kalam tentang berkah, ya, sebagaimana bulan Ramadan bulan Quran, sementara Quran juga disebut kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Bulannya berkah, diturunkan juga keberkahan pada bulan suci Ramadan. Sementara kalau kita lihat ayat yang ada hubungannya dengan berkah adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Ya. Kalau penduduk negeri ini beriman bertakwa, dan kita tahu bahwasanya the ultimate goal daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, niscaya juga Allah membuka barakat. Ini adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata barakah. Barakatin minas sama'i wal ard, bahkan dari langit dan dari dalam bumi. Ya, kita tahu kalau Allah sudah memberikan keberkahan ya dari langit ataupun dari buminya, maka masya Allah kehidupan adalah aminatan mutmainnah, aman, tenang, tentram dan sejahtera. Nah, agar Ramadan kita optimal untuk mendapatkan derajat ketakwaan atau muttaqin, ibadah unggulan, ibadah spesial, ibadah yang terbaik di Ramadan. Supaya kalau dalam gambar misalnya dari kepompong menjadi kupu-kupu, ya. Ini ada satu bagian yang saya mau tadaburkan pada kesempatan kali ini, ya, ihdar al-fiyalata fi Ramadan. Ya, supaya ibadah kita optimal dengan amal unggulan, ya, ihdaru atau ihdar al-fiyalata fi Ramadan. Waspada ada gajah di Ramadan. Ya. Pertama kali saya dengar nasihat ini dari Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz LC
saat beliau dalam satu pengajian online mengingatkan kita, ihdzar al-fiyalata fi Ramadan. Hati-hati ada gajah-gajah, ada pementasan, ada pertunjukan, ada sirkus di Ramadan. Ini yang pertama kali tersentuh adalah saya. Karena saya orang yang menggunakan media-media hiburan untuk menyampaikan pesan dakwah gitu. Ya, dan jangan sampai hal pokok ataupun hal utama kita terpalingkan gitu kan. Sesuatu yang utama kalah dengan yang tidak utama gitu ya. Nah, makanya kisah ini saya selalu dengungkan ya. Di sini katakan jalasal Imam Malik fil Masjidin Nabawi ka'adatihi yarwi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tullabu haulahu yastami'un. Waktu Imam Malik rahimahullah duduk di Masjid Nabawi seperti kebiasaannya meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tullabu haulahu yastami'un, dan murid-murid beliau duduk ya melingkar di sekitar beliau, yastami'una ila ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendengarkan hadis Nabi. Kemudian suddenly gitu, fasaha saihun, terdengar satu teriakan ya. Ja'alil Madinati filun azim. Ya, bahasa kitanya, wah, di Madinah telah datang gajah yang besar untuk satu pertunjukan. Ya, walam yakun ahlul Madinati qad ra'au filan qabla zalika. Fal Madinatu laysat mautinan lil fiyalah. Ya, dan penduduk Madinah itu sebelumnya belum pernah lihat gajah. Kenapa? Karena Al-Madinatu laysat mautinan lil fiyalah. Karena Madinah bukan habitat gajah. Kita bagaimana sih kalau ada teriakan sesuatu yang belum kita pernah lihat sebelumnya. Apalagi itu sesuatu yang aneh. Ya misalnya dulu, wah ini ada pesawat baru, penampilan pesawat tempur dari negara mana waktu itu. Saya ingat ya, waktu misalnya Sukhoi datang yang sebelum nabrak Gunung Salak itu, orang punya keinginan, pengen lihat dong Sukhoi kayak apa nih gitu kan. Wah, mengundang atau memancing keinginan orang untuk menyaksikannya. Nah, ini juga gajah ini laisat mautinan al-Madinah laisat mautinan lil fiyalah. Ya, Madinah ini bukan tempat atau habitat gajah ya, dan mereka belum pernah lihat gajah sebelumnya. Ya, nah, makanya fahara'a at-talabatu kulluhum liyarau al-fil wa taraku malikan. Kemudian murid-murid Imam Malik itu segera bergegas meninggalkan Imam Malik untuk melihat gajah. Wah, cuma ada satu nih. Illa Yahya bin Yahya al-Laitsi faqat. Kecuali seorang murid beliau yang bernama Yahya bin Yahya al-Laitsi. Faqala lahul Imam Malik. Kemudian Imam Malik bertanya kepada Yahya bin Yahya al-Laitsi. Ya, lima lam takhruj ma'ahum. Kenapa kamu enggak keluar sama mereka? Hal ra'aital fila min qabl? Apa kamu pernah lihat gajah sebelum ini sehingga kamu enggak tertarik seperti teman-teman yang lain untuk menyaksikan gajah? Kemudian qala Yahya. Inilah kemudian yang menjadi inti pokok gitu ya. Qala Yahya, ucapannya inilah yang kemudian menjadi dasar ceramah saya pada kesempatan siang hari ini. Innama rahaltu li ara malikan la li ara al-fil. Saya menempuh perjalanan, apalagi pada masa itu perjalanan tidak semudah sekarang ini. Bayangin deh musim haji aja, biasanya kita mudah mendapatkan pesawat. Di 2 tahun kemarin ada orang mau bayar miliaran mau ke Mekah. Ya bilang, Ustaz, kalau 2 miliar, 3 miliar saya bisa ke Mekah untuk menunaikan haji yang spesial itu, yang jamaahnya cuma puluhan ribu itu, saya akan tempuh. Ya, nggak bisa, ya, karena nggak ada pesawat, nggak ada penerbangan ke sana. Ya pada masa itu mungkin orang berjalan kaki, orang naik unta, orang naik kuda. Ya, dia bilang, aku inna marahaltu li ara malikan la li ara al-fil. Aku kesini mau ngelihat engkau, dengar hadis Nabi. Karena engkau meriwayatkan hadis Nabi, engkau pewaris Nabi beneran. Ya, warasatul anbiya beneran. Ngapain saya cuma kalah sama gajah gitu. Waduh, ini kemudian lau ta'ammalna hadhihi al-qissah lawajadna anna wahidan faqat min al-hudur
huwa man alima limadza ata. Jadi kalau kita lihat, kalau kita coba menghayati kisah ini dari sekian yang hadir murid Al-Imam Malik, ya, saya tidak tahu jumlahnya berapa, ya, cuman satu, ya, wahidan faqat minal hudur, dari yang hadir, huwa man alima limadza ata, yang tahu, yang ngerti, yang paham untuk apa dia datang ke Madinah. Wa ma huwa hadafuhu, dan apa tujuannya. Lidza lam yatashattat wa lam yatabaddad taqatahu, ya, yumnatan wa yusratan. Nah, makanya dia tidak kemudian bersusah payah, ya, karena kan untuk keluar dari masjid kemudian mungkin apa ya, biasanya kerumunan orang, dia kan itu juga kayak orang menyium Hajar Aswad tuh, ya kan? Mau lihat mungkin kehalangan dan lain sebagainya. Dia tidak mengeluarkan potensinya, ya, untuk melihat sebagaimana murid-murid yang lain. Ammal akharun fakharaju, ya, yatafarrajuna fanzur li'izami al-farq bainahum, ya. Maka kita lihat tuh perbedaan yang sangat besar, ya. Lidza najid anna man hadadal hadab wasta'ana billahi wasal. Ya, oleh karena itu orang yang menentukan tujuan dan meminta isti'anah atau pertolongan kepada Allah, wasala, dia akan sampai. Nah, oleh karena itu ini ada buku, ya, ya, Muwatta Imam Malik, ya, yang di sini ditulis nih. Nih lihat nih di sini, biriwayati Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahumullah. Nah, yang kemudian mengatakan fakanat riwayatul Imam Yahya ibn Yahya Al-Laitsi an Malik hiyal mu'tamad lil Muwatta. Amma ghairuhu min at-talabah al-mutafarrijina falam yadhkurhum lana at-tarikh. Yang tercatat dalam sejarah yang meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Malik yang muktamad, ya, yang boleh dibilang terpercaya adalah dari Yahya ibn Yahya Al-Laitsi, dan yang keluar nonton gajah lam yadhkurhum lana tarikh, mereka tidak tercatat di dalam tinta emas sejarah. Nah, oleh karena itu dari poin yang ini fakanat riwayatul imam ini, saya justru naik ke atas. Ini nih, lihat nih, al-hadab, tujuan. Ada 3 poin di sini. Al-hadab yu'til hayata ma'nan. Orang yang punya tujuan yang jelas memberikan hidup ini bermakna. Jadi Ramadan ini pun kalau seorang yang punya tujuan jelas, Ramadan ini menjadi sesuatu yang sangat memiliki makna. Bagi orang masuk Ramadan mungkin ya udah deh, ini stop. Sebutlah saya misalnya rutin main bulu tangkis nih. Wah, selama Ramadan kita libur nih. Kalau hobi kita itu kemudian begitu luar biasa kita cintai, wah nggak bisa main nih. Apalagi orang-orang yang masih misalnya menggeluti kemaksiatan. Padahal kalau orang punya tujuan jelas, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, al-hadab di sini tujuan, ini yang pakai kursor saya buletin begini, yu'til hayata maknan, memberikan hidup itu bermakna. Wa yu'til hayata tariqan, memberikan hidup ini jalannya sendiri. Ya, kayak saya misalnya dulu lulusan SMA, saya pengen bisa bahasa Arab gimana ya? Saya ketemu sama seseorang, ya dia bilang, orang ini orang Sudan, ya, dan satu lagi orang Yaman. Dia bilang, al-muhim indakal hadab war-raghbah. Kamu punya tujuan dan keinginan atau cita-cita yang kuat. Setesil kamu akan sampai kepada apa yang kamu inginkan. Ya, li'annal hadab, ya, yu'til hayata maknan, yang pertama memberikan hidup ini memiliki makna, atau kalau ditarik kepada Ramadan, Ramadan ini penuh arti. Ya kan? Kalau bagi orang, ya, semakin dia paham, maka semakin besar artinya. Ibarat anak kecil dikasih cek 100 juta, dia nggak tahu kertas nih. Mungkin dirobek-robek aja sama dia. Tapi kita nemu duit 100 juta, gitu kan, tahu cek nih, wah berharga, ini pasti buru-buru ini kita ambil, gitu kan. Maka semakin dia paham akan Ramadan dan tahu tujuannya, maka Ramadan ini memiliki makna. Kemudian yu'til hayata tariqan, memberikan hidup ini cara dan jalannya.
Kayak saya kemudian bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, bisa belajar di sini, ya. Sesuatu yang waktu itu mungkin out posisi gitu, dengan usia udah terbentur misalnya, dengan kemampuan yang kurang, tapi selalu ada jalannya, ya. Kayak orang-orang misalnya kayak Nabi, waktu belum jadi Nabi, kan pemuda-pemuda biasa maksiat. Nabi itu selalu ketiduran, maksudnya selalu ketinggalan kesempatan untuk maksiat. Tapi kalau ada hal-hal yang baik, beliau selalu punya kesempatan untuk itu. Misalnya waktu meletakkan Hajar Aswad, ya, saat suku-suku Arab itu bertahkim atau menjadikan hakim itu baginda Nabi. Ayo, ini siapa merasa suku-suku paling mulia? Kita tunggu siapa orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dialah yang jadi hakim di antara kita. Siapa yang wajar dan pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah ini? Ya karena Nabi adalah orang yang suka menjalankan ketaatan. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, akhirnya dia terpilih. Sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk meletakkan Hajar Aswad, dan mereka rela gitu. Ayo pegang nih sorban ini ujung-ujungnya. Suku-suku mulia cuma pegang. Nanti saya yang bawa. Diletakkan. Termasuk dia yang menempelkan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang punya tujuan yang jelas, insya Allah kehidupannya punya jalan, punya cara, ya, untuk sampai kepada apa yang diinginkan. Kemudian al-hadaf yu'til hayata hamasan. Tujuan yang jelas menjadikan hidup ini punya semangat. Sama juga kalau kita analogikan kepada Ramadan, Ramadan penuh arti, Ramadan banyak cara untuk mendapatkan kebaikannya, Ramadan juga penuh semangat untuk mengisinya, ya, sehingga barulah kita masuk gitu kan, menjadi orang yang kalau di sini hadid laka hadapan fi Ramadan. Tentukan tujuan kita di Ramadan kali ini mau apa. Ya, kemudian yang kedua, wasta'in billah wala ta'jaz wala ta'jiz wala tatashattat. Isti'anah sama Allah. Ya, jangan juga merasa kalau saya Ramadan sih udah ada 3 kali hatam Quran. Tapi isti'anah billah, minta tolong Allah. Ya Allah, mudahkan aku bisa membaca Al-Quran. Ya Allah, mudahkan aku bisa qiyam Ramadan. Ya Allah, mudahkan aku bisa zikir. Ya Allah, mudahkan aku. Ista'in billah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an nuhaddid hadafana, setelah kita menentukan tujuan kita, karena tujuannya Allah udah bikin. Ya, ibaratnya nih kita dapat kerjaan turunan dari atas, ya. Tujuan instruksional umumnya udah ada, ya kan? Ini kayak gini, la'allakum tattaqun. Ini tujuannya. Ya, tinggal kita breakdown ke dalam amalan unggulan kita. Wasta'in billah, isti'anah billah. Ya, jangan tertipu juga. Kayaknya lihat tuh manusia-manusia yang lain gini hari masih pada memperturutkan syahwatnya. Mereka belum puasa, mereka belum ibadah. Saya alhamdulillah sepanjang malam saya baca Quran. Ya, ista'in billah. Ya Allah, alhamdulillah engkau masih memberikan i'anah kepadaku, pertolongan, sehingga aku selamatkan dari orang-orang, dari orang yang engkau haramkan mendapatkan kebaikan Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan tipuan, dan aku memang benar-benar orang yang kau pilih sebagai hambamu, ya Allah, bukan hamba Ramadan. Kemudian, ini yang terakhir, fa innal mahrum man hurimal ajr. Karena yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala fi mausimil ujur. Sekarang ini kan musim pahala, Masya Allah, sunnah aja. Kalau kita menolak hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah sebagai hadis yang dhaif, ya, yang mengatakan bahwa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adab faridatan fi ma siwa, sunnah sama dengan wajib. Hadis ini dianggap dhaif oleh ulama hadis, tapi kita mendapatkan lagi dalil bahwa umratu fi Ramadan kahajjat. Ya, umrah Ramadan seperti haji. Malah dikatakan kahajjati ma'i, seperti haji bersamaku. Lah umrah kan sunnah misalnya. Haji, ya walaupun misalnya umrohnya wajib, nggak akan setara dengan haji. Tapi dianggap umroh Ramadan sama dengan haji. Berarti ada peningkatan nilai di situ. Kalaupun kita tidak mau menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ada orang al-maghbun, man dhayya as-sil'atal ghaliyah, yang tertipu, yang menukar harga barang yang mahal bisa meninbaksin dengan harga yang sedikit.
Ini ibarat kita misalnya dapat emas batangan 100 kilo, kemudian ada orang yang mau nuker dengan singkong 100 kilo. Ya, kita punya emas 100 kilo, kemudian ada orang tukar sama saya nih, pakai singkong nih, 100 kilo juga. Kalau perlu 1000 kilo, 1 ton saya tukar. Ya, asil'ah al-ghaliyah bisa manin. Ya, kemudian man dhayya'a asil'atal ghaliyata bithamanin bakhsin. Kemudian menukar ya harga yang mahal itu dengan harga yang murah. Nah, oleh karena itu ini ada gambar qala Rasulullah SAW, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanah. Ya kita satu sujud aja ditulis satu kebaikan. Dan di luar Ramadan aja bi asyri amsalihah. Satu kebaikan kali 10. Ya maka ya kalau tema kita optimalkan Ramadanmu dengan ibadah unggulanmu, ya kalau satu sujud aja sangat luar biasa, dihapuskan dosa dan kesalahan kita, ya, diangkat derajat kita, fastaksiru minas sujud. Ya, kita perbanyaklah untuk melaksanakan sujud, ya, karena fannasu fi ramadhani sinfan. Manusia di dalam Ramadan itu ada 2 golongan. Sinfun qad haddada hadafahu fahuwa ya'lamu madza yuridu min Ramadan wa ma hiya thamratul lati yarju tahsilaha. Maka manusia di dalam Ramadan ada 2 model. Yang pertama yang seperti tadi saya sampaikan, yang sudah menentukan arah tujuannya dan dia tahu apa yang dia inginkan dari Ramadan ini dan apa buah yang ingin dihasilkan dari Ramadan tahun ini. Ya, wasinfun akhar, sengaja di sini ada gambar gajah. Saya komparasikan gambar orang yang sedang yaqra atau yatlu al-Qur'ana tilawatan, orang yang baca Quran dengan orang yang sedang menyaksikan gajah. Nah, sinfun akhar ghafilun lahin mufarritin tastahihi anwa al-fiyalat al-mukhtalifah. Di sini disebutnya al-fiyalah al-mukhtalifah. Artinya gajahnya sebenarnya bukan satu, atau sesuatu yang bisa memalingkan kita dari tujuan pokok kita mendapatkan derajat mulia di Ramadan, itu anwa mukhtalifah. Itu jenisnya macam-macam. Ya, ya mungkin yang paling ringan aja kan, misalnya karena sekarang udah boleh mudik, ya asal udah booster, kalau perlu mungkin 4-5 kali suntik kita udah kangen nih mau mudik gitu ya. Hari ke-25 kita udah sibuk mudik. Ibu-ibu yang di Jakarta hari ke-25, 26 udah bukan bau Ramadan lagi tapi bau mentega, bau terigu dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah bagian dari anwa al-fiyalah al-mukhtalifah. Ya mungkin kita juga, saya ya sama juga ditawari-tawari sesuatu yang bersifat duniawi. Mudah-mudahan kita tidak gagal di dalam Ramadan tahun ini. Ya tinggal optimalkan puasanya penuh dengan zikir, bukan cuma lapar haus, qiyam lail, sedekah, tilawah, tadarrus, zikir, iktikaf, bersabar menjalani ibadah Ramadan. Inilah insya Allah ibadah unggulan kita yang kalau tujuan kita jelas, insya Allah kita akan masuk ke dalam kategori al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, sekarang mah kemarin saya ceramah di Kementerian Perdagangan gitu. Wah, kita lagi susah nih, minyak goreng semua, telur, terigu. Ya kalau orang-orang itu ibadahnya optimal Ramadan jadi wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan para wali Allah itu ya ini dari satu sisi kita gali dari potensi diri kita sendiri. Misalnya nih Maryam, makanan itu yang hadir sendiri ke mihrabnya. Orang yang bertakwa salah satu cirinya kan gitu. Ya, Nabi Zakaria falamma dakhala alaihi al-mihrab, ya, waktu masuk ke mihrabnya Maryam, wah, makanan kok banyak. Dalam tafsir Ibnu Katsir saya dapatkan adalah fawaqih mausimus syita fi mausimis shaib. Buah musim panas ada di musim dingin. Sedangkan waktu itu teknologi pengawetan makanan itu belum ada gitu. Bagaimana buah itu bisa tahan, ya? Buah itu jangan pakai lama gitu. Mungkin kemarin kita lihat masih bagus, hari ini mungkin sudah busuk gitu kan. Tapi itu ada. Ya dikatakan oleh Maryam, qalat huwa min indillah. Itu dari sisi Allah. Ya, maka ini kan dahsyat banget nih kalau orang ya kayak saya pandemi
awal-awal kemarin tuh Masya Allah gitu kan, kehidupan susah. 6 bulan pertama itu ya kita jadi pinter dagang kan, apa aja dijual tuh, ada TV dijual, ada mobil dijual gitu kan. Bahkan saya diwawancara infotainment waktu itu, Ustadz gimana keadaannya nih 6 bulan pandemi waktu itu, teman-teman yang lain udah pada banting setir katanya. Ada yang dagang bakso, ada yang dagang mie ayam. Ustadz gimana? Saya bilang saya bukan cuma banting setir, piring saya banting, saya bilang. Karena waktu dia telepon, saya juga lagi belajar bikin cilok ya kan gitu. Nah, ini gambaran yang buruk, tapi habis itu kita ditelepon ya, karena masjid tutup, pesantren tutup, sekolahan tutup ya. Tapi alhamdulillah ngerasain dapet celah buat bisa bertahan hidup aja tuh udah alhamdulillah. Dan ini orang yang bertakwa insya Allah nggak bakalan takut, gelisah, sedih, tapi kehidupannya adalah kemuliaan dan ketenangan, ketentraman. Tinggal kita laksanakan ini dengan iman, dengan ihtisab, dengan tujuan yang jelas untuk mendapatkan ridha Allah. Insya Allah kita semua terpilih menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembali ke studio. Ya, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas paparan materi pada siang hari ini. Sangat menarik sekali dan bermanfaat buat kita semua. Mungkin ada 5 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, silakan bisa disampaikan melalui chat atau bisa langsung raise hand. Wah, ini orang paham semua nih. Salahuddin. Alhamdulillah Ya, ya Ustadz. Jamaah Salahuddin ini Masya Allah. Ya, luar biasa. Dari jauh aja Dari jauh udah paham tercium Ustadz ya. aroma ketakwaannya. Ya kan? Amin. Baik Ustadz, kayaknya nampaknya waktu juga sudah pukul 13:05. Saatnya juga kita Ya. kembali lagi ke kantor. Namun Ya. sebelum ditutup mungkin Ustadz mohon berkenan untuk menyampaikan doa pada siang hari ini. Iya, baik, alhamdulillah. Wah, sebelum saya tutup doa ini ada juga yang nanya, ya bagaimana Pak Jalal katanya kan. Eh, eh, semuanya dalam keadaan baik dan mudah-mudahan kita semua sehat ya dan sampai Ramadan selesai kita termasuk orang yang eh, dihalalkan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Amin. Ya Allah, ampuni segala kesalahan hamba. Amin. Terima ganjaran kesabaran kami selama kami diuji bersabar dalam pandemi. Mudah-mudahan gugur dosa kami dan Amin. meningkat pahala kami walaupun kami kemarin sempat dalam waktu yang tidak sedikit meninggalkan rumah-rumahmu karena fatwa dan berbagai alasan yang menyamatkan diri kami dan keluarga kami serta masyarakat bangsa ini. Mudah-mudahan dengan terbukanya kembali, kami kembali hadir untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan. Karena sekarang pun masjid-masjid sudah mulai, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan lindungan dan naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid dan itu adalah kami. Ya Allah, anugerahkan kami untuk bisa mendapatkan kebaikan Ramadan tahun ini. Amin. Ramadan transisi setelah kami 2 tahun. Ramadan yang sangat istimewa pula. Mudah-mudahan ke depan semakin baik dan semakin istimewa. Amin. Sempatkan kami berumrah, sempatkan kami bahkan berhaji tahun ini kembali ya Allah setelah 2 musim yang lalu. Kami dan saudara kami yang seharusnya sudah berangkat masih tertahan. Mudah-mudahan pada tahun ini 1443 semuanya kembali terbuka dan semuanya dalam keadaan aman, tenang, tentram dan damai. Ya Allah jadikan negeri kami menjadi baldah thayyibah,
Amin. Jadikan ujian-ujian yang meliputi kami hari ini sebagai peringatan untuk kembali meningkatkan keteguhan kami dalam beribadah dan bersabar kepadamu. Khususnya dengan Ramadan ini, kami laksanakan amal-amal unggulan dan spesial yang kami lakukan. Mudah-mudahan kami pun akan dapat rezeki yang spesial, pertolongan yang spesial, dan kehidupan yang spesial dari sisi Engkau, ya Allah. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi dan doanya. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kembali hadir di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan kita sudah kangen semua dengan Ustadz untuk menyaksikan langsung ceramahnya di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita dipertemukan kembali nanti di bulan Syawal insya Allah. Baik, terima kasih juga pada para jamaah yang telah menyaksikan acara ini, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.